Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesti Delvin HRIK, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membawakan materi tentang aljabar dan topik-topik yang akan saya bawakan yaitu yang pertama bentuk aljabar, yang kedua unsur-unsur aljabar, dan yang ketiga adalah operasi aljabar. Aljabar pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Aljabar. Lalu apa itu aljabar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut. Kakak memiliki 2 keranjang buku, kemudian ditambah 3 buku dan 1 kotak pensil. Di sini kita misalkan X menyatakan jumlah buku yang ada di dalam keranjang dan Y menyatakan jumlah pensil yang ada di dalam kotak. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X tambah Y tambah 3, di mana 2 disebut koefisien, X dan Y disebut variabel, 3 disebut konstanta. Kemudian, apa itu koefisien, variabel, dan juga konstanta? Nah, di sini 2X tambah Y tambah 3, 2 disebut koefisien dari X dan Y disebut variabel, dan 3 disebut konstanta. Dari situ kita dapat mengetahui pengertian dari unsur-unsur aljabar berikut. Yang pertama, koefisien adalah faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Sedangkan variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Dan konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak memuat variabel. Kemudian, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya, pada suatu hari, Dian membeli 4 buah buku dan 2 buah pena. Sesampainya di rumah, Dian memberikan 2 buku tersebut kepada Ceci. Keesokan harinya, Dian kembali membeli 3 buku dan 2 pena. Jadi, ada berapa total buku dan pena yang dimiliki Dian saat ini? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Pada suatu hari, Dian membeli 4 buku dan 2 pena. Artinya ada 4 buku tambah 2 pena. Nah, sesampai di rumah, Dian memberikan 2 buku tersebut kepada Ceci. Berarti kurang 2 buku. Kemudian keesokan harinya, Dian kembali membeli 3 buku dan 2 pena. Artinya tambah 3 buku dan tambah 2 pena. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengelompokkan buku dengan buku, serta pena dengan pena. Karena buku dan pena adalah 2 benda yang berbeda, sehingga bentuk operasinya adalah 4 buku kurang 2 buku tambah 3 buku tambah 2 pena tambah 2 pena. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan buku dan Y sama dengan pena. Maka bentuknya akan seperti ini, yaitu 5X tambah 4Y, atau 4 buku kurang 2 buku tambah 3 buku sama dengan 5 buku, atau 5X, kemudian ditambah 2 pena tambah 2 pena sama dengan 4 pena atau 4Y. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar adalah memastikan bahwa variabelnya sama.
Apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasian. Contohnya, 2a kuadrat tambah 5a kurang 3a sama dengan 2a kuadrat tambah 2a. 2a kuadrat di sini tidak dioperasikan karena dia tidak memiliki pasangan variabel yang sama. Kemudian, kita ke perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Contohnya, 2 kali 3x tambah y. Maka bentuk pengoperasiannya seperti ini, sama dengan 2 kali 3x sama dengan 6x, tambah 2 kali y sama dengan 2y. Jadi, 6x tambah 2y. Yang berikut, perkalian antara dua bentuk aljabar. Contohnya, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih. 3x tambah 5 kali 2x kurang 4. Bentuknya seperti ini. Sama dengan 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat. Ingat, untuk perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi di sini 3x artinya 3x pangkat 1 dan 2x artinya 2x pangkat 1. Jadi kita jumlahkan pangkatnya 1 tambah 1 sama dengan 2 sehingga bentuknya 6x pangkat 2 ditambah 3x kali negatif 4 sama dengan negatif 12x. Kemudian ditambah 5 kali 2x sama dengan 10x. Kemudian tambah 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 20. Jadi hasilnya 6x pangkat 2 kurang 12x tambah 10x kurang 20. Nah, karena di sini ada variabel x yang sama, yaitu negatif 12 dan 10, maka kita operasikan kedua bentuk ini. Jadi hasilnya 6x pangkat 2 kurang 2x kurang 20. Kita masuk ke pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor persekutuan masing-masing bentuk aljabar, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya, sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. 7xy bagi 2x sama dengan 7 kali x kali y per 2 kali x. Nah, di sini kita coret yang sama. Jadi, sisanya 7y per 2 atau 7 per 2y. Nah, kemudian 6a pangkat 2, b pangkat 3, c pangkat 4, bagi 3a pangkat 5, b pangkat 3, c pangkat 1. Maka kita lihat terlebih dahulu untuk variabel a. Di sini untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi, 2 kurang 5 sama dengan negatif 3, dan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi, 6a pangkat 2 bagi 3a pangkat 5 sama dengan 2a pangkat negatif 3. Kemudian, untuk variabel b, b pangkat 3 bagi b pangkat 3. Untuk pangkatnya kita kurangi, maka 3 kurang 3 sama dengan 0, b pangkat 0. Kemudian untuk variabel c, kita kurangi juga pangkatnya, yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi c pangkat 3. Kita ingat, untuk perpangkatan bilangan bulat, bilangan berapapun jika berpangkat 0, maka hasilnya 1, kecuali 0. Jadi, di sini b pangkat 0-nya kita tidak tulis lagi karena dia hasilnya 1, jadi hasilnya 2a pangkat negatif 3, c pangkat 3. Nah, untuk ini ubah pangkat negatifnya, maka kita bawakan ini variabelnya ke bawah, a pangkat negatif 3-nya ke bawah, jadi hasilnya 2c pangkat
3 per A pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.